Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngantuk nih, Pak. Kayaknya memang kurang bagus ya kalau pagi. Tapi sebenarnya sih bagus ya kalau belajar pagi lebih nangkap. Oke, langsung aja ya teman-teman. Kita langsung lanjutin dari materi yang kemarin, prakteknya. Oke, baiklah, kita mulai saja. Sebelum kita mulai, saya pastikan teman-teman sudah mendownload materi untuk hari ini. Jadi tidak semua materi kita paparkan ya. Ini ada beberapa yang belum, karena keterbatasan waktu. Jadi teman-teman bisa download dulu ini ya, modulnya sama PPT-nya. Dan jangan lupa juga hari ini ada kuis, silakan dikerjakan setelah ini ya, setelah prakteknya. Oke, kalau sudah di-download untuk modul dan PPT-nya, kita mulai saja. Untuk pertemuan kali ini, kita akan bahas yang pertama itu tentang percabangan, kemudian perulangan, array, kemudian kita akan buat aplikasi sederhana yang menggabungkan antara perulangan, percabangan, dengan array. Dalam percabangan itu ada dua ya, di bahasa pemrograman JavaScript. Yang pertama itu menggunakan if, yang kedua menggunakan switch atau case. Untuk perulangannya, di JavaScript itu ada beberapa model perulangan. Yang pertama berdasarkan counter log, berarti nilainya ditentukan. Itu ada 3 buah modelnya, ada for, each, repeat, ya. Kemudian ada perulangan yang bentuknya uncharted loop, artinya nilainya belum ditentukan. Di perulangannya ada bentuk while sama bentuk dual. Kemudian setelah belajar perulangan nanti juga kita akan praktek mengenai data array. Bagaimana cara mendefinisikan data array dan sebagainya. Kemudian baru terakhir kita buat aplikasi sederhana dari percabangan, perulangan, sama array. Jika ada waktu memungkinkan nanti kita akan masuk ke bagian fungsi. Bisa dipahami ya alur untuk pembelajaran kali ini. Kita akan belajar percabangan, perulangan, array, sama terakhir aplikasi sederhana. Baiklah, seperti biasa kita buka aplikasi kita yaitu Sublime. Kemudian sebuah browser. Sebelum itu kita akan mempersiapkan dulu sebuah folder yang akan kita simpan untuk tugas-tugas di pertemuan kelima ya. Teman-teman bisa simpannya seperti biasa di semua tempat juga boleh, selama masih menggunakan file HTML. Jadi biasa juga saya nyimpannya di htdoc. Coba sebuah folder, pertemuan 5. Kemudian di pertemuan 5 kita tambahkan sebuah file, kemudian kita simpan dengan nama latihan
spasi 5.1 titik atau gini aja 5 garis miring 1 titik HTML. Oke, set. Kemudian seperti biasa juga kita letakkan format HTML-nya, judul, titel, jangan lupa ya. Belajar perulangan. Script. Nah, kalau JavaScript-nya saya taruh di bagian body, seperti biasa langkah-langkahnya, script, tekan tab. Kita lakukan di dalam sini. Untuk membuat suatu perulangan di JavaScript, kita paham dulu konsep dari kodenya. Itu perulangan itu, ya yang awal kita pelajarin yang ini dulu ya, if. Di kerangkanya seperti ini, if, buka kurung, tutup kurung, di mana dalam kurung ini kondisi, bisa benar salah, bisa lebih dari, dan sebagainya. Kemudian tanda kurawal untuk eksekusi dari apabila kondisi tersebut benar. Kemudian LC, kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Di sini kalau misalnya kondisinya salah. Ini model kerangka awalnya. Contohnya saya mau buat var. Mereka sudah dijelasin ya, var apa itu variabel. Hanya variabel A sama dengan 10. Kemudian saya ingin ngecek apakah nilai A tersebut lebih dari 1, itu aja. If ini ya, tadi di sini kondisi, kita cek dulu apakah nilai variabel A lebih dari 1. Nah, kalau ini benar, maka kita tampilkan di sini. Kita tampilkan menggunakan perintah dokumen saja. Tidak perlu saya jelaskan ya, apa itu perintah dokumen. Perintah yang menampilkan ke halaman body. Dokumen titik slide. Kita tampilkan misalnya nilai lebih dari 1. If, buka kurung, di dalamnya ada kondisi, kondisinya A lebih dari 1, di mana A itu adalah 10. Kita simpan, kemudian kita jalankan. Ini ya, nilai lebih dari 1. So, kita ganti deh, di sini jadi angka 5. Hasilnya lebih dari 5. Coba nilai A-nya kita ganti jadi 4. Kita save dan kita refresh yang project yang tadi, maka dia akan kosong. Kenapa? Karena kondisinya tidak terpenuhi. A itu bernilai 4, di mana kondisi yang memungkinkan tampilan ini adalah jika A tadi lebih dari 5. Ini model if tanpa LC ya, tanpa ada. Kalau salah kosong saja. Saya biasanya seperti itu. Tapi gimana kalau misalnya kita buat kondisi LC-nya? Nah, teman-teman bisa hapus dulu titik komanya di sini, kemudian menambahkan kata LC. Ini ada pilihan lain ya. Misalnya dia bukan nilainya tidak lebih dari 5, maka ada ketentuan lain. Misalnya nilainya
kurang dari 5. Teman-teman bisa buat LC, kemudian tanda kurung awal, terus ini ketik dokumen titik write nilai kurang dari 5. Kita save dan kita jalankan. Ini hasilnya nilai kurang dari 5. Nah, supaya lebih dinamis, misalnya saya ganti aja dari variabel ini menggunakan sebuah form pertanyaan. Misalnya variabel A tetap aja, kita masukkan sebuah form pertanyaan. Form ke sini, masukkan nilai ini. Tampil, kemudian kita isi misalnya 2, klik OK. Nah, nilai kurang dari 5. Tes lagi, misalnya kita masukkan nilai 7, klik OK, maka nilai lebih dari 5. Sampai sini bisa dipahami kira-kira? Bisa. Pak, maaf Pak, terlalu cepat Pak, jadi kurang paham. Terlalu cepat ya? Baiklah, saya ulangin lagi ya. Dari awal. Jadi, rumus if itu, kita mengetikkan if, kemudian formatnya seperti ada tanda kurung, yang diisi kondisi. Kondisi lebih dari, kurang dari, sama dengan, dan sebagainya. Misalnya saya tadi ingin ngecek apakah nilai tersebut kurang dari 5 atau lebih dari 5. Kita definisikan dulu sebuah variabel seperti ini. Anggaplah variabel nilai ya. Sama dengan nilainya 4. Dan kita buat kondisi di sini. Kondisinya apa? Sesuai dengan kita minta tadi. Kita ngecek nih, apakah nilai variabel yang nilai ini lebih dari 5 atau kurang dari 5. Nah, sama-sama kita tahu ya, pembanding itu ada lebih dari, kurang dari, ini kurang dari, ini lebih dari, ini misalnya sama dengan ya. Nah, itu kira-kira seperti inilah. Kalau kurang dari berarti kita ngeceknya kurang dari 4, kurang atau lebih dari 4, sama 4. Berarti if ini dapat dijalankan apabila bernilai benar. Contoh benarnya gimana? Nah, gini, misalnya saya mau buat kondisi nilai lebih dari 4, begini ya. Nah, artinya kan di sini nilai lebih dari 4 itu kan benar ya. Nilai lebih dari 4. Berarti nilai lebih dari 4 ini bernilai true. Kenapa? Ya karena nilainya true. Benar kan? Di sini memang nilainya lebih dari 4. Hari ini dijalankan. Dokumen titik. Jadi kamu adalah boneka. Nilai lebih dari 4. Oke.
Nah, kalau rumusnya seperti ini, bacanya kalau variabel nilai tadi lebih dari 4, maka bernilai true. Karena nilainya true, maka tampil yang ini. Kalau salah gimana? Kalau kondisinya seperti ini, kalau salah dia tidak tampil apa-apa. Kalau ingin ditampilkan juga keterangan kalau salah, teman-teman bisa tambahkan LC. Nah, perintah LC. LC, kita tunduk kurawal ya, buat sini. Apa sih? Nah, di sini bisa ketikkan misalnya dokumen titik right right, misalnya nilai kurang dari 4. Oke, kita jalanin ya. Dan browser. Nih, berarti hasilnya dari apa? Nilai kurang dari 4. Kenapa? Karena perintah kita tuh apa? Ngecek apakah variabel nilai tersebut lebih dari 4. Lebih dari 4 itu berarti 5 ya. 5, 6, 7. Kalau nilainya 4 berarti ya kurang dari 4. Atau sama dengan 4. Kalau operatornya saya ganti menjadi sama dengan 4, maka yang tampil mana? Kita coba. Nah, nilai lebih dari 4. Karena perintah atau kondisi yang kita ciptakan nilainya sama dengan 4. Kalau kurang dari 4, ini yang tampil ini ya. Karena ini yang benar. Atau yang tadi saya buat untuk mengganti variabel supaya lebih dinamis, kita gunakan perintah POM. Perintah POM sudah saya jelaskan kemarin ya, di waktu pertemuan keempat, itu perintah inputan. Caranya ngetik prompt, ya, prompt PT dalam kurung, tanda kutip 2 untuk isi nilainya. Misalnya membuat masukkan nilai Anda. Ini dari sini, sip, simpan. Yang awalnya nil varnya itu cuma gini. Statis ya. Kemudian kita rubah lebih dinamis menggunakan ini prompt. Oh iya, kenapa saya buat ini? Ada garis-garisnya ini. Itu supaya tidak dieksekusi, artinya dibuat komentar. Ada dua cara untuk membuat komentar di JavaScript, bisa menggunakan garis-garis miring seperti ini, atau misalnya satu kalimat, teman-teman bisa buat ini. Ada garis miring, kemudian bintang, isi komentarnya, kemudian tutup lagi bintang. Jadi misalnya teman-teman ingin di programnya itu ada keterangan, buat aja komentar seperti ini. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, ini kita jalankan saja. Open browser. Sekarang nilai, misalnya saya masukkan 3. Oke, dan nilai kurang dari 4. Tes lagi 5. Ya, nilai lebih dari 4. Bisa dipahami sampai sini? Nah, nampaknya ada komentar nih. Kaprian bisa dipahami? Bisa ya. Bisa ya. Yulianto bisa ya, yang tadi ya, udah paham ya? Ya simpel aja. Ya. Fungsi if itu paling simpel. Kita cuma menentukan yang kondisinya apa, kita cek, kemudian tampilkan apa yang dilakukan.
Nah, kita masuk ke kasus 2. Gimana kalau kita ngeceknya banyak kondisi? Seperti misalnya, nah, teman-teman bisa baca dulu di slide-nya di mana ya? Nah, ini di project halaman berapa nih? Halaman 12, slide ke-12. Ini kan kondisinya banyak nih. Pertama, kondisinya lebih dari 90, maka dia dapat A. Ini, kalau nilainya 80, maka dia dapat B. Kalau nilainya 70, dia dapat B. Yang tadi B plus ya. Nah, lebih dari itu, dia dapat F. Kalau tidak lebih dari 70, tidak lebih dari 80, tidak lebih dari 90, maka dia dapat F. Ini ya. Berarti dari sini kita punya berapa kondisi nih? Kondisi per 1, kondisi 2, kondisi 3. Untuk menyelesaikan ini, kita pakai rumus if yang banyak kondisi. Coba file baru aja. Save. Latihan 5.2. Titik HTML. Save. Cabangan 2. Coba skip. Ini skip. Up. Ini ya. Nah, berarti dari kasus yang kita ini, berarti kita tanya dulu nih, berapa nilainya. Kita tampilkan dengan perintah, kita buat suatu variabel dulu, variabel, misalnya nilai. Kemudian variabel nilai ini kita isi dengan sebuah prompt. Prompt pertanyaan, inputkan nilai Anda. Nah, itu. Ya, hasilnya jadi seperti ini. Ya, inputkan nilai Anda. Oke. Nah, dari inputan nilai Anda, yang mana variabel nilai ini akan terisi nilai dari hasil prompt tadi. Nah, untuk menampilkan hasil prompt ini, sekarang kita misal pakai dokumen ya, kayak seperti kemarin. Dokumen titik write kurung nilai. Nah, dan kita refresh di sini 100 misalnya kita isi, oke, maka nih ya, nilai yang tadi kita tangkap jadi nilai 100. Ini kita tutup dulu, dan kita buat kondisinya. Yang mana kondisinya kita sesuaikan dengan ini. Jika nilainya lebih dari 90, maka dia dapat A. Jika tidak, maka ada kondisi kedua. Apakah nilainya 80, maka dia dapat B. Oke, kita buat dulu rumusnya. Teman-teman ketikkan if, kemudian kondisi pertama, nilai lebih dari 90. Apa yang dilakukan? Misalnya tulisannya copy-nya aja. Atau ya, tulis dokumen titik write kita kurung misalnya A. Oke.
Oke. Itu kondisi kedua, teman-teman letakkan di bawah ini. Tapi sebelumnya hapus dulu ya. Buat di situ tulisannya LC if. Kondisi kedua apa? Tinggal buat lagi nilai lebih dari 80. Ini supaya tidak bingung, teman-teman bisa buat seperti ini ya. Jadi saya buat seperti ini. Ini if-nya, kemudian eksekusinya di sini, bikin else if. Nah, eksekusinya di bawah sini. Jadi kita bisa bacanya lebih mudah. Apa yang dilakukan? Di sini, copy aja. Dengan sini B. Kemudian untuk kondisi berikutnya teman-teman bisa copy aja ya. Paste. Oh, ini salah tulisannya, nilai. Nah, nilai di sini dia minta di kondisi 3 itu 70 bernilai B. Di sini B plus, di sini B. Oke, kemudian di flowchartnya kita juga baca, jika tidak juga maka akan tampil F. Ini. Jadi di bawah sini kita buat C. Ntar bisa buka kurung kerawal seperti ini. Copy ini. Misalkan di sini, kita buat F. Sebelum dijalankan, teman-teman cek dulu programnya apakah sudah benar. Tanda-tandanya, kutip-kutipnya ya, karena di JavaScript sensitif juga untuk yang misalnya kurang tanda kutip, salah meletakkan tanda titik koma dan sebagainya. Ini satu blok program, kemudian ini LC-nya berikutnya, yang ini, kemudian LC. Ini kondisi kedua, kondisi ketiga, kondisi kalau ketiga tersebut tidak terpilih. Oke, kita simpan, kemudian kita jalankan. Masukkan nilai Anda. Nah, saya masukkan 80, klik OK, maka nilainya F. Agar lebih menarik, misalnya kita ganti dari perintah dokumen write menjadi alor misalnya. Kurung A. Ini B plus. Kemudian yang ini B. Kita simpan. Kita buka di browser. Masukkan nilai. Tanggal 70. Klik OK. Kan nilainya F. Oke ya. Karena kurang dari, oh ini salah apa ini. Harusnya ini
70. Dan kita coba lagi. 70. Oke. Nilainya F. Kalau pingin teman-teman misalnya angka 70 ini diikutkan, kali ini kan kondisinya nilai lebih dari 70, di mana 70-nya udah ikut. Kalau ingin diikutkan juga nilai 70-nya, maka teman tambahkan sama-sama dengan di sini. Dan juga sama dengan. Kita save, kemudian kita tampilkan kembali. Di nilai 70 tadi, klik OK. Nah, maka nilainya B. Untuk lebih cantiknya bisa kita tambahkan misalnya selamat nilai Anda A. Caranya gimana? Misalnya di dokumen nih kita mau nampilkannya. Kita ketikkan saja di situ. Selamat A. Atau gini. Nilai Anda adalah, kita tampilkan dari inputan nilainya tersebut. Tambahkan tanda plus, nilai, tanda plus lagi, kedua, selamat nilai Anda adalah nilai. Nanti program akan menampilkan inputan ini ya. Yang di sini nilai grade-nya A. Oke. Tekan sini menjadi B+. Ini juga F. Kita simpan dan kita jalankan. Inputkan nilai, misalnya 80, klik OK, B+, OK, selamat nilai Anda 80, nilai grade-nya B. Nah, sampai sini bisa dipahami? Kalau Bisa, Pak. Bisa ya. Yang lain bisa? Harap bisa ya. Berarti perulangan sudah kira-kira seperti ini. Untuk perulangan itu ada dua. Yang pertama itu if, yang kedua switch. Nah, untuk yang switch bisa teman-teman coba sendiri. Contohnya ada di slide. Kemudian saya akan masuk ke bagian perulangan. Jadi tidak semuanya saya coba ya. Nanti kalau ada masalah, ada error, teman-teman bisa tanya. Karena pelatihan ini kan 4 jam ya, 2 jam dalam bentuk live atau daring. 4 jam berikutnya teman-teman bisa bertanya di grup atau ke kontak pribadi juga boleh. Di sini bisa dipahami ya. Ini kita masuk ke bagian perulangan. Perulangan itu apa? Perulangan adalah, kita baca aja di definisinya.
Perulangan akan membantu kita mengeksekusi kode yang berulang-ulang, berapapun yang kita mau. Jadi fungsi dari perulangan adalah seperti katanya tersebut, diulang. Berapa kali kita ingin ulangnya? Ya tergantung keinginannya. Ya dua bentuk, sini modelnya ada counterlock sama interlock. Ini teman bisa baca di slide 30, perulangan itu ada dua model. Yang pertama modelnya counterlock, yang kedua counterlock. Di sini saya akan mencontohkan dua saja. Pertama perulangan for, kemudian perulangan while. Untuk for each dan repeat terus do well, teman-teman coba aja ya, coba sendiri. Nanti kalau ada problem bisa ditanyakan di grup atau di kontak WA. Oke, kita masuk ke latihan berikutnya. Kita simpan. Latihan 5 3.HTML. Kita ketik HTML, kemudian judulnya latihan perulangan 1 untuk for. Buat ini script. Untuk rangka for, teman-teman bisa ketikkan aja for di sini. Kemudian pilih yang di bagian bawah sini. For, tekan tab. Ini. Jadi tidak repot-repot lagi mengetiknya satu-satu. Teman bisa ketik saja di sublamenya for, kemudian tekan tab seperti ini. Di kerangka for sudah ada. Yang diperlukan pertama apa? Sebuah variabel i, kemudian i itu kondisinya seperti apa, kemudian lakukan apa. Contohnya gini, saya buat satu variabel, misalnya variabel n, nilainya 5, seperti ini. Kemudian stringnya saya ganti dengan variabel n. Kemudian isinya saya ganti jadi color aja. Color i. Maka hasilnya jadi seperti ini. Kanan, open browser. Ini ya, 0. Kemudian klik OK. 1, OK lagi. 2, OK lagi. 3, OK lagi. 4, OK lagi. Habis. Nah, dari situ dapat kesimpulan, artinya fungsi for itu mengulang. Mengulang sebanyak apa? Sebanyak n. N-nya kita tentukan di sini. N-nya 5. Artinya for itu akan mengulang sebanyak n. Teman-teman pahaminya simpel aja ya. Pertama ciptakan sebuah variabel batas. Kemudian masukkan nilai n itu di sini. Kemudian lakukan apa yang ingin kita lakukan. Misalnya, atau mau tambahin tulisan gini. Pakai dokumen titik right buka kurung perulangan tambah tanda plus ini akan tampil seperti ini. Tab dan browser ini ya,
perulangan 0, perulangan 1, perulangan 2, perulangan 3, perulangan 4. Sebanyak perulangan yang kita tampilkan di atas. Lagi kondisinya masih I-nya itu sudah definisikan di sini 0, mulai dari 0. Apakah I itu kurang dari N, maka akan melakukan perulangan. Nih, dicek. Pertama program akan cek I sama dengan 0, kemudian dicek apakah I kurang dari N, yang mana N itu adalah 5. Kalau pertama kali program dijalankan, maka N itu bernilai 5. Apakah I itu bernilai 0? Kalau benar kondisi ini, maka ini dijalankan kembali. Kemudian program akan ke atas lagi, ngecek lagi apakah I masih kurang dari N, yang mana setiap lakukan perulangan, maka nilai I tadi ditambah jadi 1. Ini perintahnya di sini. I sama dengan 0, kemudian I dicek apakah masih kurang dari N, kemudian I ditambah 1. Terus itu berulang-ulang sampai nilai I tidak kurang dari N. Maka hasilnya jadi seperti ini. Nah, untuknya ke bawahnya teman-teman bisa tambahkan BR atau apa ya, seperti ini. Nah, ini jadi. Ini untuk perulangan. Simpel ya, cuma gitu doang. Tapi sini bisa dipahami untuk perulangan for. Heru bisa paham lu? Atau ada yang ditanyakan? Heru? Paham ya? Ada pertanyaan? Saya kira ada ya. Kita lanjutkan aja. Ini contoh penggunaan dari for. Kita ambil contoh kasus saja satu dari sebuah for. Ini sudah tadi ya. Ini nampaknya tidak ada. Kita lanjutin ke ini. Penggunaan dari while. File baru, kemudian kita save. Ini buat latihan 5 skor titik ketik HTML, mantap. Lihat perulangan dua file. Tip. Kalau untuk programan for, tadi kita hanya perlu variabelnya satu, variabel n. Atau teman-teman bisa masukin aja nilai 5 itu di sini, sama aja. Kalau untuk menggunakan while, mana memiliki dua variabel, sama variabel. Ini seperti contohnya ya, ini. Variabel i sama dengan, kita definisikan dulu i-nya adalah 0. Kemudian while, kita kurung, kita tes, maka i, kita tambah juga dari variabel n, tambah
sama dengan 5. Kita cek di sini while, ketik while, kemudian apakah variabel i lebih besar dari n. Nah, bukan perulangan jika ini i lebih n, maka lakukan perulangan, misalnya tertampilkan tulisan write dokumen titik write dalam kurung ini perulangan ke plus i. Kemudian di bawahnya kita tambahkan i plus plus. Dibacanya gimana? Program akan mengulang apabila nilai i masih lebih dari n. Kurang dari. Selama i kurang dari n, maka tulisannya ini akan selalu dieksekusi. I pertama itu bernilai 0, kemudian program akan menjalankan ini, kemudian nilai i ditambah 1. Kembali lagi ke awal, dicek lagi, yang i tadi bernilai 1, dicek lagi. Apakah i lebih kurang dari n, di mana i-nya tadi sudah bernilai 1 lebih kurang dari 5, kalau benar maka akan diulang kembali sini. Terus kemudian ditambahkan lagi i jadi 1, jadi i berubah jadi 2, dan selanjutnya sampai i tidak kurang dari n. Open browser. Ini ya. Ulangan ke 0, ke 1. Kalau biasanya kita tambahkan sebuah BF sini. Nah, set. Ini ya, ulangan ke 0, 1. Atau kita pingin modelnya lebih sedikit dinamis. Kita ganti dari variabel n yang nilainya 5, kita jadi modelnya from pt huruf. Misalnya mau berapa kali dilakukan perulangan. Nih. Kita set. Open browser. Misalnya saya buat di situ 20, klik OK, maka akan tampil perulangan ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, sampai ke 19. Setelah dihitung 20 kali ya. 1, 2, 3, 4, sampai 20. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Simple aja. Kita pertama tadi for, misalnya yang for mau diganti seperti ini juga bisa. Kita copy aja. Kita set, kita jalankan. Misalnya ada 90 kali misalnya. Ini ya, panjang 90 kali. Ada pertanyaan? Belum, Mbak. Belum ya? Bisa dipahami ya? Nanti lama-lama agak lebih rumit nih. Oke, kita lanjutin yang ke berikutnya lagi. Kira-kira ya ini ya. Tadi percobaan udah saya contohkan penggunaan if. Perulangan saya sudah contohkan 2.
model counter loop-nya model for, kemudian model uncounter loop-nya model while. Nah, dua model yang ini, kemudian yang ini, teman-teman bisa coba sendiri. Jika ada problem, saya tanyakan di grup atau di WA. Kemudian itu jadikan tugas ya. Kita lanjutin ke array. Apa itu array? Kita baca dulu definisinya. Nih, array. Struktur data merupakan cara-cara atau metode yang digunakan untuk menyimpan dalam satu memori. Salah satu struktur data yang sering digunakan dalam pemrograman adalah array. Apa itu array? Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat. Lebih simpelnya, kalau satu variabel itu cuma menampung satu atau kalau variabel kita nampungnya satu ini aja, atau satu penanganan saja, satu nilai saja yang kita simpan dalam satu variabel. Kalau variabelnya bernilai array, kita bisa nyimpan banyak nilai dalam satu variabel, maka itu disebut array. Menyimpan sekumpulan data atau nilai dalam satu tempat. Satu tempat ini bisa diartikan satu buah variabel. Untuk penulisan array, teman bisa baca di slide 62, itu hampir sama seperti pendeklarasian sebuah variabel. Teman-teman buat ketik var, kemudian ini nama variabelnya atau nama arraynya, kemudian ini tanda peta ya, kurung peta. Ini untuk mendefinisikan sebuah variabel dari sebuah array. Kalau misalnya variabelnya kosong, teman-teman ngetiknya seperti ini. Kalau variabel arraynya bernilai, ada isinya, maka ngetiknya seperti ini. Kita contohkan saja ini ya. Kita buat file baru dan kita simpan. Kita buat latihan 5 tanda kurang 6 titik HTML. Kita save. Buat HTML, kemudian latihan run JavaScript. Ini script tab. Ini kita masukkan di sini. Kalau variabel biasa, teman-teman seperti ini kemarin ya. Pas tanya hitam 10. Kita misalnya kursi. Artinya apa di sini? Satu variabel namanya item dimasukkan nilai yang isinya kursi. Berarti kan item ini cuma mewakili dan isinya cuma kursi. Nah, kalau untuk variabel array itu bisa nampung banyak. Misalnya buat item sama dengan kurung peta yang kutip ada kursi, kemudian tanda koma lagi ada meja, koma lagi ada bangku, apa lagi nih? Kursi, bangku, meja, jam, ada gitar dan sebagainya lah ya, DLL.
Ini beda ya, mendeklarasikan antara variabel biasa dengan variabel array, di mana variabel biasa cuma bisa menampung satu nilai, variabel array menampung banyak nilai. Cara penulisannya seperti ini. Pertama kita mengetik dulu tanda kurung peta, dan setiap nilainya didesain dengan tanda koma ini. Kemudian jika isinya itu bernilai string atau huruf, maka pakai tanda kutip. Boleh kutip 1, boleh kutip 2, sama saja. Terus gimana cara menampilkan nilai array? Hampir sama seperti cara menampilkan sebuah variabel. Contohnya saya ingin menampilkan menggunakan color. Buka kurung hitam. Jadi saya menampilkan variabel hitam ya. Kita save. Buka browser, misalnya nih kursi. Menggunakan color. Nah, kalau kita menampilkan sebuah variabel array, sama aja seperti sini, color, dan kita jalankan. Ini hasilnya, kursi, meja, bangku, jam, gitar, dan lain-lain. Kalau ingin menampilkan salah satu dari itemnya, dari ini ya, dari nilai dalam suatu variabel array, teman-teman bisa ngetiknya seperti ini, items, nama variabel array-nya, kemudian tanda kurung peta, kemudian isi nilainya. Misalnya kalau di sini mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti variabel array item ini berisi 5 buah ya, 5 buah nilai. Nilai 1, 0, 2, 3, 4, 5. Yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau ingin nampilin meja berarti 1, item 1. Refresh. Ini meja. Kalau ingin nampilkan gitar, kita hitung 0, 1, 2, 3, 4. Ini 4. Ini gitar. Kalau ingin nampilkan semuanya berurutan, teman-teman bisa menggunakan perulangan. Dia melakukan perulangan. Contohnya seperti ini. Kita buat for, digunakan for aja. Variabelnya i, kemudian thing-nya itu, ini kita ganti dengan nama array-nya, hitam. Ini tampilnya jadi pakai alert tadi ya. Alert, ternyata satu-satu, kurung, hitam, kurung peta, isi i. Kenapa i? Kita ingin berulang ya. Di awal kan i-nya bernilai 0, berarti kita nampilkan item 0. Diulang kembali nilai i berubah jadi 1, maka akan tampil item 1. Berulang kembali jadi 2, maka akan tampil item 2. Dan selanjutnya sampai nilai length-nya habis. Untuk item titik length ini fungsinya untuk mengecek banyak nilai dalam suatu variabel array. Jadi perintahnya jadi item titik length. Set. Kita tampilkan open browser. Ini ada kursi, kemudian oke, meja, bangku,
jam, gitar, dan lain-lain. Atau teman-teman bisa mau nampilkannya dalam bentuk dokumen atau di bagian body, ngetik seperti ini. Dokumen, titik item, titik right, dalam kurung, item, i, titik dua, resep, dan kita refresh. Ya, kursi, meja, bangku, bla bla bla. Itu lebih terlihat familiar, bisa kita pisah-pisah jadi seperti ini. Kita tambahkan kita refresh. Ada apa nih? Oh, ini. Tapi kalau misalnya di sini teman-teman tidak tahu apa errornya, teman-teman bisa ngasih di sini. Kita klik kanan, back. Nah, di sini bisa ada keterangan di sini. Ya, ini unspec string. Kita klik aja. Mana ini? Ini kosong. Sebenarnya sih masalahnya di sini. Ini bukan titik. Untuk gabungkan sebuah string itu dengan variabel dengan sebuah string dalam suatu dokumen write, kita gunakan tanda plus ini. Kemudian kita buka browsernya. Ini ya, kursi, meja, bangku, gitar, dan lain-lain. Sampai di sini bisa dipahami? Ilham, bisa ya, Ham ya? Bisa, Pak. Pak izin bertanya, Pak. Boleh, silakan, Ham. Itu kalau misalkan nilainya dari array diinputkan secara manual, apakah bisa, Pak? Kalau yang ini kan inputannya sudah ada, kemudian diprintkan. Nah, itu kalau misalkan nilainya dari array itu diinputkan sendiri oleh user, itu apakah bisa, Pak? Oh, gini ya. Oke, saya contohkan seperti ini aja ya. Saya ada buat tadi, itu rencananya sih saya buat di contoh ini ya. Contoh program sederhana, tapi tidak apa-apa, kita masuk aja dulu ke situ. Maksudnya ini ya. Nah, ini apakah Anda masukkan nilai? Oke. Masukkan nama Anda, misalnya saya masukkan tadi. Oke. Masukkan nilai MTK, misalnya 90. Oke. Nilai IPA 70. Nilai IPS 40. Nilai bahasa Indonesia 20. Oke. Gini ya, kira-kira seperti itu ya, Hamid? Iya, Pak. Benar, Pak. Benar ya? Ya. Sebenarnya bisa. Caranya tuh, ya kita lihat dulu codingnya ya. Yang pertama kita lakukan adalah nilai. Kita tanya dulu untuk masukkan ke nilai mana. Nah, ini kita buat dulu sebuah variabel yang isinya untuk bertanya nilai apa misalnya, inputan apa. Kemudian itu kita buat juga sebuah variabel hasil, yang mana variabel hasil itu variabel array kosong. Kita definisikan dulu. Kalau di bahasa PHP bisa langsung, tapi di untuk JavaScript wajib didefinisikan dulu sebuah variabel arraynya. Nah, variabel hasil yang nampung dari nilai ini ya,
nilai variabel nilai. Variabel kosong ini akan kita isi dari inputan setiap ini. Nah, baru kemudian buatlah suatu perulangan untuk memanggil dari nilai ini berupa pom nilai. Masukkan nilai apa? Saya ngambil nilainya dari ini, nilai I. Nilai I itu inilah dari MTK, IPA, Bahasa Indonesia, dan sebagainya. Kemudian dari sini kita masukkan ke dalam variabel hasil. Nah, hasil I. Berarti nanti kan pas perulangan pertama hasil 0 masuk inputan dari nilai 0, nilai 0 ya. Hasil 0, 0. Kita berulang lagi hasil 1. Nah, seperti itu. Selanjutnya seperti itu ya. Atau kita coba lah ya. Tapi dari sampai sini ada yang bertanya dulu enggak sebelum saya masuk ke ini, ke contoh soal, contoh aplikasi sederhana. Mbak. Aman ya. Yang lain nih, Aman. yang lain. Kalau Ilham saya yakin bisa nih. Yang lain nih, bagus, ada bagus, masih ada. Masih, Pak. Bisa dipahami, Gus. Kalau tidak paham ditanya, Gus. Iya, Pak. Sampai sini paham ya? Insya Allah paham, Pak. Ini bagus, langsung praktek ya? Langsung, Pak. Oh, alhamdulillah. Iqbal, ada Iqbal? Rahel? Ya, Rahel. Si Habibi bisa ngikutin enggak, Bi? Aprian? Kalau yang diam biasanya bisa, Pak. Yang penting bisa ya. Ya, Kita kalau udah diam bisa. kasih. Jika ada teman-teman yang kurang paham kayak si Ilham tadi, dia langsung bertanya. Saya suka seperti itu. Yang diam-diam aja. Mumpung ada kesempatan, kita bisa diskusi ya. Bukan berarti saya pintar sekali, enggak. Mana tahu Ilham lebih pintar dari saya gitu kan. Atau yang lain-lain lebih pintar. Kita sharing aja. Kebetulan saja saya jadi pengajar di sini. Oke, kita lanjutin ini ya. Berikutnya ke aplikasi sederhana ya. Yang mana aplikasi sederhana tadi yang saya minta itu yang saya ini ya, menggabungkan percabangan, perulangan, array ya 3 buahnya. Ada perulangan, ada perkondisian atau percabangan, kemudian dimasukkan dalam sebuah perulangan, kemudian datanya diambil dari data array. Oke, dari sini pertama saya buat 2 variabel dulu. Ini ya. Saya buat sini yang baru, kita simpan di latihan 66 titik HTML. Kita save HTML. Ini buat program aplikasi sederhana. Aplikasi sederhana ya. Enter. Oke. Mari kita definisikan dulu. Nah, kita ingin dapat 2 buah atau kita ubah ini pakai Asus saja. Contoh aja dulu ya. Kita ingin menginputin nilainya itu buat variabel array ya. Nilai sama dengan array. Kita ingin nilainya ada nilai apa tadi, nilai IPS, nilai MTK, kemudian nilai IPA,
nilai bahasa Indonesia, kemudian nilai PPKN, kemudian nilai agama, ya, kemudian nilai Penjas. Oke, ini ya. Nah, udah. Kemudian kita buat satu variabel kemudian berikutnya untuk menampung hasil inputan dari nilai-nilai ini yang akan diinputkan ya. Kita buat satu variabel array lagi, variabel contoh aja hasil nilai. Atau lebih singkatnya hasil nilai sama dengan variabel array kosong. Di sini kita buat dulu untuk menampilkan ini supaya kita paham sedikit cara menampilkannya ya. Tampilkan nilai seperti ngulang pelatihan dan 5.4. Kita buat for, kemudian ticknya kita ganti jadi nilai. Nah, ini kita tampilkan di sini. Tampilkan sebuah form pt kurung dari sini kita simpan dan kita jalankan. Oh, ini ya, kalau kita pinginnya kalau ini dulu deh kita jalan ya supaya agak sedikit memahami hasil dari ini. Hasilnya seperti ini. Nih, masukkan nilai. Oke, masukkan nilai lagi sampai sebanyak nilai array. Nah, contoh yang tadi saya ingin masukkan nilai apa. Nah, kita buat di tengah-tengah sini, masukkan nilai apa ya, nilai IPS, MTK, IPA, Bahasa Indonesia, PKN, agama, Penjas. Nah, gimana caranya? Kita mengambil seperti cara di latihan 54 ya, 54. Kita ngambil nilai I-nya. Masukkan nilai. Nah, nilai apa? Kita tambahkan di sini tanda plus nilai. Karena itu sebuah array, kurang peta nilai I. Nah, I-nya apa? Tergantung perulangan. Kalau I-nya bernilai 0, maka nilai 0 di IPS. 1 berarti MTK dan seterusnya sebanyak perulangannya. Ini kita tambahkan seperti ini cukup, beri spasi, simpan, kita jalankan. Ini ya, masukkan nilai IPS, oke, nilai MTK, oke, nilai IPA, oke, nilai Bahasa Indonesia, oke, nilai PPKN, oke, nilai agama, nilai Penjas, oke, dan sampai selesai ya, sampai selesai perulangannya sebanyak nilai array-nya, sebanyak length dari sebuah array. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana cara nyimpannya inputan tadi ke dalam nilai array HN? Caranya, teman-teman buat dulu di sini variabelnya. Kita buat HN, kurang peta, gini ya, sama dengan gimana nilai ininya, simpan I. Nah, atau kalau maksudnya seperti ini, HN ini kita bisa kalau misalnya arahnya nilai kosong, kita bisa inputin nilainya.
Atau ini saya tutup dulu supaya sedikit penjelasan. Nah, gini. Kalau nilainya arraynya kosong, kemudian kita ingin mengisi ke array baru, misalnya nilai HN 0 sama dengan kursi, otomatis nilai HN 0 ini sudah terisi dengan kursi yang kita tampilkan. Color HN 0. Kayak gitu ya. Paham ya? Kira-kira di sini kalau ini 0, kita ingin masukkan nilainya, maka lakukan seperti ini. HN ini beberapa, kemudian isinya apa? Kita tampilkan. Kita coba dulu. Ini ya, kursi. Dari algoritma ini, maka saya buat jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi nilai perulangan ini perintah ini sama ya, hampir sama seperti perintah yang ini. Hanya saja nilai 0 tadi saya ganti dengan I, setiap perulangan berganti-ganti. Sesuai dengan banyak dari nilai variabel yang di atas. Kita save. Sampai di sini, maka nilai ini akan disimpan dalam suatu variabel namanya variabel array HNI. Nah, kita simpan, kita coba. Saya tampilkan, open browser. Masukkan nilai IPS 60 misalnya. Oke. 7, 9, oke. 20, oke. 40, oke. 60, oke. 70, oke. 50, oke. Nah, gitu ya. Di dalam proses ini, kita sudah menyimpan nilai array HN itu sebanyak inputan ini tadi. Nah, pertanyaannya gimana cara nampilkan HN? Nah, karena ini sebuah array, dan cara nampilkannya juga saya sudah buat seperti ini ya. Kita tinggal mengcopy saja. Kita blok ini, copy, enter, pasti. Ini 0, ini ngambil dari mana? Karena kita sudah isi dari HN, kita ambil dari nilai HN. Tampilkannya apa? Ini tampilkan dari menggunakan apa nih? Dokumen aja ya. Dokumen titik pipe, kita kurung, itu kita menampilkan nilainya. Karena kita buat HN kurung I. Nah, begini dulu. Save. Berarti setelah kita ini dilakukan, maka nilai HN-nya ini, variabel array HN akan terisi. Kemudian setelah diisi, kita tampilkan menggunakan for yang nomor 2. Save, kita coba. 90, 80, 70, 60, 50, 40, 20. Nah, error. Tidak tampil apa-apa ya. Kita cek dulu apa nih problemnya. Apa nih? Bagian 6.
24. Ini, oh, nampak ya salahnya apa ya? Pengetikannya tuh. Dokucunet apa ya? Oke, kita perbaikin. Dokumen. Nah, kita save. Kita coba lagi. Tekan 90, 40, 70, 60, 50, 70, 40, ini ya. 90, 80, 70, 60, 50, 70, 40. Berarti kita udah dapat nih nilai-nilai dari ini. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana cara gabungkannya? Tadi nilai PS-nya berapa, nilai IPA-nya berapa. Nah, kita lihat contohnya di sini dulu. Jadi teman-teman tinggal nampilkannya seperti ini. Kita rubah sedikit modelnya, jadi dokumen titik kurung. Tapi sebelumnya pastikan dulu ya, karena kita ngisi dari nilai dengan HN itu nilainya sama, artinya nilai HN length dengan nilai length dengan HN length itu sama. Jadi teman-teman bisa pakai yang nilai length, bisa pakai HN length karena inputannya sama. Maksudnya inputan itu isi dari ini sama. Jika nilai itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka nantinya setelah diisi HN pun akan berisi 7. Itulah ya. Nah, ini saya buat di sini. Nilai tanda plus, nilai awal I tanda plus, kemudian titik lagi 2, sini ya titik 2, ada jarak aja, tambah HN I 4. Kemudian kita tampilkan browser, masukkan nilai PS 90, 40, 50, 70, 80, 30, 90, ya. Nilai PS MTK 40, nilai IPA bla 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 bla. Masih berantakan ya, kita rapikan sedikit. Jadi setelah ini diunggah, kemudian sini kita tambahin BR supaya dia turun. Kita coba lagi. Browser 90, 80, 70, 40, 30, 90, 70. Nah, ini ya, tampil nilai IPS 90, nilai MTK 80, IPA 70, Bahasa Indonesia 40, PPKN 30, nilai agama 90, nilai Penjas 70. Pertanyaan? Paham ya? Sudah Pak, udah paham. Sudah ya. Ya, bagus. Ini nggak mau tampil, Pak. Nggak mau tampil di mana, Gus? Pilihannya nggak bisa masuk. Pilihannya. Nah, bagus sih ini pakai ini ya, pakai laptop atau pakai
HP ini. HP ya. Ujungnya pakai HP, Pak. Aduh, ini ya bagus. Tidak bisa share screen ya, Gus ya. Nggak bisa, Pak. Nah, coba kalau yang tidak tampil itu yang ini ya. Apa namanya, prom itu tidak tampil ya, Gus ya? Nggak, ya itu nggak muncul di itu. Di Google nggak muncul. Google tidak muncul. Tapi untuk codingnya udah pas. Tanpa ada program full, cuma nampilkan prom aja bisa. Nggak mau juga. Misalnya gini aja, gini. Misalnya ada programnya cuma gini doang. Programnya cuma nampilin gini aja. Prom PT. Tulisannya sama gini, Gus ya. Prom PT, nah, prom PT dalam kurung, kutip 2, input nilai. Nah, gue buat kayak gini. Gitu, Gus. Nah, sampai sini bisa tidak tampil, Gus? Ini kan nampilnya cuma gitu. Ke kanan, makan browser. Nah, gini. Coba buat itu dulu, Gus. Tampil atau enggak? Apa tadi? Apakah memang problemnya di sini? Ketikannya benar ya, Gus. Tulisannya prom, PROMPT, input nilai. Baru masuk, Pak. Mau ya? Pak. Mau ya, Gus? Oh, berarti tidak pengaruh dengan browsermu tuh, Gus. Berarti ada yang salah, Gus, kalau gitu caranya. Iya, Pak. Nah, ini kita cek dulu satu-satu nih, Gus, barisnya. Pertama di awal nih, nilainya. Setiap mendeklarasikan suatu variabel array, itu harus ada tanda kurung petak pembuka sama kurung petak penutup. Itu ada ya? Ada juga, Pak. Kemudian diakhiri dengan titik koma, Gus. Tapi ada, Gus ya? Ada, Kemudian Pak. titik-titik ini, apa nih, kutip-kutipnya harus lengkap, Gus. Kutip sini, buka di sini, tutupnya di sini, misalnya tanda koma. Ini, oke. Ini Coba. pas ya, Gus ya? Error kan? Kemudian buat var yang ini. Nah, sampai sini dulu aja program itu, Gus. Atau ini kita tutup dulu, tanda bintang, miring. Nah, ini. Di sini muncul lah, Gus. Bentar, Pak, masih dicoba. Sampai. Bisa ini, Gus ya. Daring lewat laptop ya, Gus ya. Kalau besok-besok lebih enak pakai laptopnya yang ini, Gus. Jadi bisa share screen. Susah nanti, Pak, pindah-pindah itu. Oh iya. Berarti laptopnya mesti 2 tuh. Itu. Ada problemnya memang. Jaki kesal Jak. Ya, yang lain ada problem nih, bisa ditanyakan. Heru gimana, Ru? Aman, Pak, bisa. Oh, ini luar biasa. Julianto, gimana Juli? Alhamdulillah bisa, Pak. Oh, luar biasa, Saya mantap. ngikuti terus. Ini luar biasa. Anissa, gimana, Sa? Mana Anissa nih? Iya, Pak. Gimana, Sa? Ada problem? Ngikutin ya? Iya, Pak. Ngikutin. Berhasil, Sa? Belum, Pak. Belum ada. Belum ada. Ada errornya atau gimana? Bisa ditanyakan aja, Sa. Nanti pelajaran kan makin lama makin naik nih grade-nya. Nanti tambah ini. Nanti kalau kita balik lagi ke dasar lagi kan repot. Saya harap yang di dasar-dasar ini sudah bisa semua. Ini saya pernah ngajarin ini. Khususnya bagi yang baru-baru belajar
coding ya, belajar pemrograman web. Anissa bisa di share screen, mungkin kita bisa bantu atau apa errornya di mana. Ayunda gimana Ayunda? Bisa diikutin? Halo Ayunda? Ikutin atau enggak? Bisa, Pak. Nah, lanjut ya, bisa ya. Ada pertanyaan enggak Ismi? Aman? Belum, Pak. Berarti bisa diikuti dan berhasil ya? Ya. Arif ngikutin enggak Arif? ngikuti Pak, bisa Bisa ya Arif ya? bisa Pak. Oke. Sip, next. Rahil, ikutin Rahil. Ikut, Pak. Belum mau jalan nih. Ikut ya. Bingung banget. Berhasil Rahil. Gagal, Pak. Gagalnya di mana ditanya loh, Hil. Dari gagalnya yang mana? Yang dari awal atau sekarang aja? Atau memang dari awal gagal terus? Dari awal, Pak. Dari Laptopnya awal. nggak bisa download, Pak. Nggak bisa download apa nih? Aplikasinya lah, Pak. Oh, aplikasinya yang kita kan baru pakai Sublime ya. Sublime ya sama browser doang. Oh, ya untuk gini aja, misalnya teman-teman yang belum bisa download atau install aplikasi Sublime, itu bisa dikomunikasikan di luar ini ya, di luar. Nanti ditanyakan waktu, ya pokoknya sebab ini, jadi pas belajar, saya anggap semuanya sudah ada Sublime-nya, atau lagi biasa kan pertemuan ke-6, nah itu mesti ada ini ya, mesti ada some servernya, karena bahasa PHP tidak jalan, cuma mengandalkan browser. Jadi yang belum, teman-teman yang belum install Sublime, terus app server atau SAM-nya, SAM server, itu bisa hubungin ini ya, bisa chatting di grup. Nah, jadi kami bisa, misalnya errornya di mana, bisa remote pakai TeamViewer atau apa untuk terjadinya apa, misalnya error bisa dipahami ya. Bisa, Pak. Jadi PHP ini kita menggunakan ini WAM server. WAM servernya sudah diinstal. Yang error kemarin itu bisa dihubungin ini ya, bisa dihubungin ke grup, tanyakan nanti dibantu cara installnya. Jangan ditanyakan waktu kita praktek, habis dong waktu praktek. Praktek kan cuma 2 jam. Jadi harap pertemuan hari Jumat besok kita udah masuk PHP, semua aplikasinya sudah terinstall dengan baik. Dipahami ya? Ya, Baik, Pak. Gimana? Terima kasih. Oke, kita lanjutin sedikit lagi. Oh ya, tadi saya lupa. Gimana Gus? Udah bisa Gus? Bagus. Gus. Udah bisa, Pak. Udah bisa. Bisa? Udah. Tadi mungkin salah ketik, Udah Pak. bisa atau tidak? Tadi udah bisa ya Gus ya? Udah, Pak. Itu mungkin tadi itu ada yang salah ketik. Oke, sip.
Jadi kalau misalnya ada problem, ya ditanyain Gus. Masa saya harus nanya gitu. Cek satu-satu. Kita nih sambil tadi saya pintas kata, gimana yang ilmu sedikit ini bisa manfaat untuk teman-teman yang lain. Sedikit lagi sebelum kita akhiri pertemuan hari ini. Ini ya. Berarti nilai yang tadi kita tampilkan di perulangan pertama menampilkan sebuah form sebanyak nilai di variabel arah nilai. Kemudian perintah yang ini digunakan untuk dapat komentar aja di sini. Untuk mengisi ini ya variabel an gitu. Ini untuk menampilkan. Di sini bisa kita ikutin, kemudian dalam contoh yang tadi saya kasih itu saya tambahkan sebuah pertanyaan. Apakah Anda ingin memasukkan data nilai? Berarti kita menggunakan COMPIM, jendela COMPIM. Nah, kita tambahkan sebuah sini. Sebuah satu variabel, variabel namanya tanya, kemudian variabel tanya ini saya masukkan sebuah jendela COMPIM. Apakah masukkan ya, yang fungsinya apa? Ini akan ditanya. Kalau kita jawab yes, maka ini akan masuk. Kalau tidak, akan tampil misalnya terima kasih. Nah, untuk merealisasi itu kita tanyakan dulu kondisi ini, tanya. Kita buat sebuah percabangan lagi, if kurung tanya, seperti ini, tanya aja, tanya, kemudian ini, kalau dia berhasil, kemudian baru yang ini. Jika tidak, maka akan tampil color aja. Isinya kata terima kasih. Ini ya, kita masukkan sebuah COMPIM, kemudian jika COMPIM-nya bernilai true, maka akan tampil ini. Jika tidak, akan tampil yang ini. Kita simpan, kita tampilkan. Dan browser. Apakah Anda ingin masukkan nilai? Oke. 90, 90. Oke, ini ya. Nah, coba kita jawabnya tidak atau cancel. Nah, ini muncul. Terima kasih. Oke, sampai sini latihan kita hari ini. Nampaknya yang untuk fungsi saya sambung di Jumat aja ya. Sebelum kita masuk ke PHP, saya bahas dulu sedikit fungsi dari JavaScript. Ya, terakhir besok harapkan semua teman-teman sudah install ini ya. Pertama Sublime-nya sudah ada. Kalau Sublime-nya tidak bisa, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Notepad PC Code dan kode editor lain bisa. Hanya ketik aja di Google download kode editor untuk JavaScript atau PHP. Kemudian yang terpenting lagi karena minggu untuk Jumat besok kita mempelajari masuk ke bahasa PHP.
SAM servernya, SAM mesti sudah terinstall dengan baik. Jika belum terinstall, sebelum Jumat, ya teman-teman bisa komunikasi lewat grup ya. Nanti kita bisa bantu remote komputernya lewat TeamViewer atau gimana caranya, atau komunikasi lah ya. Jadi saya harap pas hari Jumat besok semua sudah terinstall minimal 3. Yang pertama itu kode editornya, ingin pakai VisiCode, yang ingin pakai Notepad++ atau Notepad sederhana pun boleh. Kemudian sudah terinstall dan jalan ya, tidak ada errornya untuk aplikasi SAM. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan,